Halo teman-teman Asfit, balik lagi di channel Asfit Shop. Halo bro. Kali ini kita bakal bahas tentang minyak rem. Kapan sih jangka waktu kita harus ganti minyak rem itu? Kita bakal langsung nanya ke Ko Edi selaku owner Asfit Shop. Halo brother. Ya, thank you banget kesempatan ini. Kita akan bincang-bincang ya. Ya, kita akan betul. Membahas tentang breakthrough. Ya, kapan waktunya, kemudian apa sih indikasi ciri-cirinya harus ganti minyak rem. Karena kemarin sempat masukan sih dari teman-teman tanya. Dan saya pikir kenapa nggak saya ulas aja sekarang di sini ya. Dibahas langsung dia. Oke, kita akan langsung masuk ke topik utamanya. Yang paling banyak yang ditanya sih, paling banyak ditanya kemarin apa? Ciri-ciri kapan sih kita harus ganti minyak rem? Oke, untuk periode waktunya, estimasi kurang lebih 20.000 sampai 25.000 km. 20.000 sampai 25.000. Nah, itu tergantung dari kondisi gaya rider motornya dan kondisi motornya juga. Ya, contohnya kalau misalkan dia pemakaiannya kalem, nggak gas ngerem 30.000 itu masih oke juga. Masih oke. Ya, kalau memang dia gaya ridingnya suka hard braking, itu biasanya memang lebih cepat. Karena kita ketahui sendiri dari 20.000 sampai 25.000 km itu ketika dia sudah hard braking itu akan panas, dan kemudian si minyak rem sendiri punya senyawa higroskopis. Higroskopis adalah senyawa yang memiliki sifat menyerap molekul air. Ya, jadi walaupun namanya minyak rem, Walaupun namanya minyak, iya, minyak rem, tapi dia sebenarnya bisa menyedot molekul air. Jadi dia bercampur sama kadar air. Nah, ketika sudah bercampur kadar air, kualitasnya pasti turun. Kalau tadi kita kan bahas tentang jangka waktu kapan kita harus ganti nih kok. Ya. Kalau kali ini sebelum 20.000 sampai 25.000 tadi, ini udah nggak layak dipakai nih. Oke. Ciri-cirinya pertama kita bisa lihat secara visual. Ya, kita bisa ngetes, kita buka tabungnya kita, atau kadang tabung minyak rem kan ada yang bening ya. Iya, benar. Ketika warnanya masih bagus, bening dari awalnya, itu berarti masih oke, masih bisa layak lah ya. Tapi kalau warnanya jika sudah menjadi keruh atau coklat, itu sudah harus ganti. Disarankan harus ganti. Disarankan, itu indikasinya sudah jelek memang, karena udah dicampur air dan kotoran. Jadi memang kalau visualnya udah keruh, nampak keruh ya kan, itu kalian harus ganti guys. Ya. Untuk lebih safety. Ya. Karena kan minyak rem kalian tahu sendiri. Pengamanan ya. Betul. Dan bisa juga ciri-cirinya ketika kalian ngerem tapi kok kadang ngegigit, kadang kagak. Nah, itu juga kita harus udah mulai was-was. Memang bisa terjadi karena kampas remnya habis. Tapi bisa juga karena memang kualitas kadar minyak remnya sudah turun. Karena seperti tadi yang gue info, keseringan hard braking, panas dari kampas rem dan disk itu menyebar ke si minyak rem, terjadi penguapan. Ya, ketika terjadi penguapan akan terjadinya kayak yang kita sebut angin palsu. Apa sih itu? Angin palsu itu? Angin palsu itu jadi kayak ketika itu minyak rem yang sudah mendidih karena gesekan hard braking, Ya. dia menguap. Jadi Itu jadi ada molekul udara di dalam selangnya. gitu. Nah, kenapa kita selalu menyarankan kalau bleeding itu jangan sampai ada angin kan? Benar. Bisa juga terjadi angin palsu yang diciptakan karena penguapan minyak rem yang sudah tidak bagus. Itu bisa menyebabkan angin palsu. Makanya hati-hati. Dan juga nih kok, banyak teman-teman nanya nih tentang warna dari minyak rem sendiri. Itu kan ada warna merah, ada warna kuning. Itu bedanya apa sih kok? Selama grade-nya sama, itu cuma beda warna tuh. Oh, beda warna aja. Ya, cuman kalau memang ada tingkatan dari minyak rem itu beda-beda adalah
dot 4, dot 5 itu memang Oh, beda-beda. seperti ini ya, dot Iya. 4 dan dot 5. Ya. Itu kalau misalnya nih kok, saya buat perjalanan pulang pergi kantor doang, buat harian, itu lebih rekomen pakai dot apa sih kok? Kalau untuk harian dot 4 oke. Dot 4. Ya lebih awet. Hmm. Pengiriman juga lebih maksimal karena titik didinya oke lah dot 4. Oke. Dot 5 memang lebih bagus. Titik didinya memang lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi kalau untuk harian kurang disarankan karena dot 5 lebih sarankan untuk race. Oh, lebih racing. Ya, untuk race. Jadi kalau bisa memang setelah sudah race kuras lagi yang dot Dikuras. 5 nya balikin ke Dot dot 4. 4 lagi. Oh. Tapi si modal memang ada beda lagi. Dot 5.1 memang dia penyempurnaan dari dot 5 ya untuk si modal ini. Jadi dia untuk dipakai lebih tetap aman juga untuk seal-seal mas rem masih aman. Iya. Jadi bagi teman-teman yang harian atau buat pulang pergi kantor itu dot 4 udah oke kok ya. Udah oke juga kok. Oke, sekarang mungkin kita akan tes langsung aja Oh, kali tes aja ya. Iya. Dari minyak rem yang udah bagus gitu sama yang minyak rem barunya. Kita langsung tes aja ya. Ya. Pakai alat tes ini. Langsung kita tes aja ya. Oke. Jadi ini kita udah ada alat tesnya. Tes minyak rem masih layak dipakai atau tidak ya. Jadi di sini ada dua, yang satu ini lama nih. Secara visual tadi kata Koedi kan yang udah keruh. Dan ini yang baru nih. Gitu. Warnanya beda ya. Yang satu agak lebih kecoklatan, yang satu memang masih kuning benih. Dan ini memakai merek yang sama. Bedanya yang ini dia sudah terpakai, yang ini baru. Jadi memang langsung kita tes aja ya. Nah, saya akan berikan penjelasan sedikit ini. Ini adalah breakthrough tester. Jadi sistem kerjanya adalah dia mendeteksi minyak rem ini sudah tercampur air itu berapa persen. Jika masih dalam 1% atau 2% dengan dicampur air, itu indikasinya masih oke. Masih oke. Oke. Berarti tapi kalau sudah di atas 3% atau 4% ada air yang tercampur, itu berarti sudah kurang bagus. Seharusnya diganti. Lebih akan disarankan untuk ganti. Oke. Bro Willy akan melakukan pengujian. Langsung kita tes aja. Pertama kita bakal tes yang lamanya. Sama hijau ya. Nomor hijau. Langsung merah bro. Langsung indikasinya menunjukkan merah. Ya, ini kita tes dengan minyak rem yang lama. Sekarang kita bersihin dulu biar steril lagi. Kita langsung tes yang barunya ya. Nih, secara visual tadi kan udah tahu. Hijau ya. Masih oke. Dia menunjukkan kadar airnya 2%, masih aman. Masih aman. Jadi memang kebetulan ini tempatnya ini kan bekas aqua, jadi mungkin belum dilap banget. Jadi masih ada kadar airnya sedikit, tapi ini aman. Aman. Karena kan tadi secara persen dia masih oke. Beda dengan yang minyak rem lama tadi, dia langsung ke 4%. Jadi memang kurang layak dipakai lagi bro. Ya. Nanti kita juga tes di motor masing-masing. Ya, kelihatan banget kalau di motor. Oke. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan dibantu share ya. Terima kasih teman-teman.